Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku? Baik. Meskipun hujan, alhamdulillah kita bisa hadir di ruangan ini ya. Kondisinya sehat semua kan? Ada yang sakit? Tidak ada. Di kelas ini semuanya masuk ya hari ini ya? Masuk, kecuali yang piket di Alfamart ya? Oke. Kemarin itu ada yang kecelakaan loh, teman kalian ya, yang dari jurusan yang lain. Mohon hati-hati di jalan, karena kondisi jalan saat ini ramai sekali ya. Kasihan nanti orang tua ya, kalau ada apa-apa itu yang paling repot itu pasti orang tua. Jadi kalian harus hati-hati, berpikir panjang, kalaupun nanti ngebut itu selisihnya itu paling mentok 5 menit. Sangat merugikan kalau misalkan terjadi apa-apa. Ini Budinya absen dulu ya. Agung Ardi ada? Sedang piket Alfamart. Oke. Anggun hadir. Rian hadir. Rian di situ. Kemudian Tera ada juga. Yulmi masuk. Yulmi piket juga. Kemudian Imam hadir. Joselinta ya hadir. Nah kemudian Muhammad Ardika hadir. Muhammad Andika hadir. Kemudian Sagita hadir. Halo Vela hadir juga. Windy hadir. Siap. Zara. Halo Zara. Ada di situ. Oke, hadir. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini kan kita teriakkan yel-yel. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Tetap semangat. SMK. Bisa. SMK. Hebat. SM kita. Berkualitas. Tepuk tangan untuk kalian semua. Sangat luar biasa ya. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa dulu ya, supaya kegiatan kita hari ini nanti bermanfaat, kalian mendapatkan ilmu yang bisa kalian manfaatkan nanti di kelak ya, setelah lulus, setelah kalian dewasa. Silakan dipimpin berdoanya. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Silakan dipimpin. Teman-teman, kita mengucapkan salam sapa Alfamart dalam 3 bahasa. Yang pertama bahasa Indonesia dalam hitungan ketiga mulai 1, 2, 3. Selamat pagi. Selamat datang di Alfamart. Silahkan fresh coffee dan rotinya. Yang kedua dalam bahasa Inggris dalam hitungan ketiga mulai 1, 2, 3. Good morning, welcome to Alfamart. Fresh coffee and the bread please. Yang ketiga dalam bahasa Jawa, tunggal kalih tiga. Sugeng enjing, sugeng rawuh dateng Alfamart. Monggo, kopi kalian roti nipun. Sudah, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Nah, sekarang tadi kita sudah menunjukkan ya identitas kalian. Itu memang harus sering dibiasakan diucapkan karena dengan tidak sadar kalian itu nanti akan langsung terbentuk ya. Bagaimana cara bersikap ramah, bagaimana cara mengucapkan artikulasi kata yang jelas yang bisa diterima oleh lawan bicara, dalam hal ini nanti pastinya customer kalian, customer di toko Alfamart ataupun toko yang lainnya, seperti itu ya. Jadi harus sering belajar dan dilatih ya. Sekarang anak-anak kita kembali ke pelajaran kita ya. Pelajaran kita hari ini apa? Iya, semangatnya harus dimunculkan ya, ini masih pagi. Digital branding. Kemarin kan kita sudah membahas ya tentang karakter produk ya, kemudian juga target customer itu seperti apa. Tentunya di pelajaran di kelas 1 ya, pelajaran marketing, kalian sudah mendapatkan materi tentang sebuah ini ya, identitas produk, kemudian jenis-jenis produk, kemudian juga merek yang baik itu yang seperti apa. Sudah pernah mendapatkan materi itu ya? Sudah. Kemudian di pelajaran informatika kalian kan juga pernah mendapatkan materi tentunya tentang bagaimana cara membuat konten yang bagus. Dengan aplikasi apa kemarin di informatika? CapCut ya.
CapCut, kemudian aplikasi apa lagi? Canva, terus ada lagi kah? Selain itu mungkin Excel ya, betul. Nah, Excel itu memang nanti ada gunanya juga ya. Excel itu nanti berguna untuk penyusunan laporan keuangan, juga untuk menganalisis ya, menganalisis penjualan nanti seperti apa. Ketika kalian nanti membuat suatu perencanaan brand, kemudian kita harus membuat analisisnya, maka kita membutuhkan Excel. Itu ya, semua mata pelajaran itu saling terkait. Mungkin untuk menumbuhkan semangat lagi, selain tadi kalian menunjukkan salam sapa, kita melakukan ice breaking sebentar ya. Clue-nya adalah ketika saya minta kalian untuk menyebutkan satu nama merek, ya, merek makanan atau minuman, kalian nanti mengucapkan secara bergiliran sambil kalian nanti bermain clap bum bum clap. Itu ya. Bisa dimengerti ya? Jelas kan instruksinya? Jelas. Kita mulai dari hitungan 1, 2, 3, mulai, gitu ya. Nanti berurut dari sini ya, dari yang depan dulu, terus kemudian ke belakang, seperti itu. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Clap, boom, clap, boom, clap. Jangan keras-keras. Oke, smooth ya, bagus. Sebutkan nama-nama merek makanan atau minuman, dimulai dari Coca-Cola. Kita. Beng-beng. Beng. Kopi. Oke. Momogi. Gudai. Oke. Beng. Fanta. Iya. Teh pucuk. Pakis. Oke. Kita lah. Iya. Mari. Oke. Sedap. Super queen. Nah, permainan itu tadi sebenarnya sambil mancing kalian ya. Kira-kira merek apa sih yang sudah nancep di pikiran kalian ya? Pasti yang kalian sebutkan tadi secara refleks itu kan memang mungkin bisa jadi itu sering kalian konsumsi, betul nggak? Atau mungkin ada hal lain, kalian suka iklannya, atau mungkin ada lagi nggak? Kalian kok menyebutkan itu alasannya apa? Ya? Yang terlintas di kepala, betul. Nah, seperti itu. Ternyata pembuatan iklan, logo, merek ya, atau penentuan warna itu ternyata sangat bisa mempengaruhi pikiran dari konsumen ya. Ketika dimunculkan logonya ya, misalkan yang seret gini, apa logo apa ini? Nike. Nah, itu orang langsung ingat ya, langsung oh itu berarti mereknya Nike. Seperti itu. Hari ini nanti kita akan langkahnya ke sana ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah membuat perencanaan atau strategi untuk mengiklankan suatu produk. Dan produknya, produk yang sudah kalian tentukan kemarin di pelajaran PKK. Ya, masing-masing kelompok kemarin kan di pelajaran PKK sudah membuat ini ya, perencanaan produk ya. Sudah ada BMC-nya, seperti itu ya kemarin. Di sana kan ada bagian yang saluran ya, saluran promosinya, nanti saluran pemasarannya menggunakan apa. Nah, ketika kalian sudah menentukan di situ, misalkan kalian mau jual nanti ke TikTok, Instagram, atau mungkin marketplace yang lain, maka konten-konten yang kalian siapkan itu tentunya berbeda, gitu ya. Jadi kalau yang semacam di TikTok itu mungkin nanti lebih banyak variasi tentang konten yang bisa kalian buat. Bisa jadi nanti produknya langsung fokus ke produk atau mungkin ada yang namanya soft selling. Kalau langsung fokus ke produk namanya apa kemarin? Hard selling ya. Soft selling itu sebenarnya kalian mengiklankan produk tetapi kalian menyampaikan pesan. Ya, coba kita lihat iklan dari beberapa produk yang sudah ternama ya. Nanti bisa kita ulas satu-satu. Satu iklan, contoh iklan campaigns dari satu merek. Ini merek luar negeri. Bisa kalian simak. Nggak selalu fokusnya ke produk ya, kadang juga ada pesan sebenarnya di balik
video singkatnya dia itu. Terus kemudian ini ada lagi. Nah, seperti ini. Ini mereka itu kan sebenarnya bukan artis ya, tapi mereka itu ikut campaign. Campaign itu ya siapapun bisa jadi artis utama ya, nggak harus orang yang sudah terkenal. Tapi kalau kalian perhatikan, mengapa artis-artis itu banyak juga ternyata yang ikut terjun ya, membuat video-video singkat. Nih, padahal ini iklan produk apa? Indomie. Nah, tapi inti dari yang disampaikan itu berupa apa? Berupa pesan ya, pesan bagaimana cara membuat mie ya, kreasi masak Indomie seperti itu. Jadi tidak melulu menonjolkan produknya, tidak harus selalu produk kue di shoot seperti itu, nggak selalu. Ada produknya Indomie, semua orang juga sudah tahu sebenarnya. Tapi kan yang namanya iklan memang harus terus diproduksi secara kontinu ya. Nah. Kemudian lagi, kalau Indomie itu konsisten ya, warna yang muncul di brand Indomie itu warna apa saja? Mungkin ada yang mau sebut? Ya, putih, kuning, merah. Ya, kalau yang lain itu kan hanya sekilas saja, dan warnanya tidak terlalu banyak. Itu kalau kalian bisa memperhatikan dari situ ya. Brand-brand yang bagus itu memang seperti itu. Logo pun tidak harus banyak warna, malah tidak boleh. Maksimal itu 3 warna. Jadi ketika kalian membuat logo untuk brand produk, itu maksimal yang digunakan adalah 3 warna. Nah, kalau iklan ini, itu tentu yang berperan di sana orang-orang yang sudah terkenal ya. Nah, seperti ini. Bayarnya kan mahal kalau ini. Nah, karena memang ya produk itu sudah bisa munculkan biaya promosi dengan mengendorse artis yang sudah terkenal. Warna yang dominan yang muncul di Shopee warna apa? Warna orange. Ya, dari melihat iklan-iklan itu sebenarnya ada hal yang bisa kalian petik. Mengapa produk ini kok bisa melejit ya? Satu, mengapa brand ini kok melekat banget di ingatan? Terutama tadi kamu yang sebagai korban merek tadi ya, menyebutkan tadi ada, kamu nyebut apa Mas tadi Mas? Coca-Cola. Kenapa Coca-Cola kok mancep banget gitu? Tuh. Almond, chocolate mint, mari biskuit, coklat cashew tiramisu, coklat blueberry hazelnut, salted caramel peanut butter strawberry bebas atau sama Lihat, iklannya sangat singkat sekali. Ada nggak lagunya 1 nggak menit? muat, susu cimori Nggak ada. rasanya banyak banget. Tapi proses pembuatannya ini bisa berbulan-bulan. Ternyata membuat iklan yang durasinya nggak sampai 1 menit itu butuh waktu yang panjang. Dan itu juga harus ada perencanaannya. Nah, coba dari beberapa iklan tadi. Ya, kalau misalkan kalian ya, perhatikan ya, kira-kira iklan yang bagus itu atau mengapa produk-produk yang sudah Bu Dini tayangkan tadi itu sangat melekat di kalian. Ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Terima kasih, tepuk tangan untuk pendapat yang luar biasa. Nah, seperti itu. Ada lagi yang mau berpendapat? Ya, silakan. Betul juga ya, ternyata. Tepuk tangan. Berarti kalian memang sudah bisa mulai menerima ya materi-materi yang sudah Bu Dini bawakan di beberapa pertemuan sebelumnya, dan juga materi-materi dari guru-guru yang mengajar di bidang marketing, kemudian digital operation ya. Jadi lintas mapel kalian sudah dapat. Kalau misalkan kita lihat iklan Indomie itu kan otomatis nanti kalian akan langsung ingat bahwa Indomie itu warna yang paling dominan itu apa warnanya? Ada putih ya, kuningnya sedikit sama merah. Nah, kalau Grab hijau, Shopee oranye. Nah, seperti itu. Nanti kalian juga harus bisa meracuni calon customer kalian ketika melihat suatu logo atau mungkin warna, itu langsung ingat pada produk kalian. Jadi nanti ketika dia butuh, dia pasti nanti akan cari
produk atau brand kalian. Nah, maka belajar dari brand-brand yang sudah besar tadi, ya bahwa ternyata membuat iklan itu tidak melulu harus fokus pada produknya, tetapi juga ada pesan-pesan yang bisa kalian sampaikan melalui produk itu. Supaya apa? Supaya customer itu tidak bosan. Kalau nanti melulu iklan kalian itu tentang misalkan ya ini merek ini gitu ya, melulu ini aja yang difoto, ini aja yang dibuat video, itu nanti pasti mereka akan bosen ya, dan itu malah nggak akan kena. Ketika iklan kalian muncul akan di skip, akan di scroll terus seperti itu. Nah, supaya nanti customer itu bisa mau melihat iklan kalian, maka caranya adalah membuat iklan secara continue dan juga tidak membosankan ya. Nah, yang pertama berarti pastikan kalian mengenali audiens kalian. Caranya apa? Kalian harus menentukan target, misalkan yang target kalian adalah remaja, ya jangan buat iklan yang biasanya nanti untuk 40+. Atau mungkin target kalian orang yang dewasa ya 40+. Jangan membuat iklan anak-anak, itu nanti tidak akan kena. Jadi kenali target customer kalian dulu. Yang kedua, kalian gunakan kreativitas kalian ya untuk menciptakan suatu iklan yang tidak membosankan. Tadi sudah kita bahas ya. Yang ketiga, kalian harus konsisten membangun brand atau visual itu. Konsisten di apa? Yang satu adalah konsisten di bentuk atau warna. Tadi sudah kita bahas ya. Kalian juga sudah menangkap kalau Shopee itu oranye, kalau Grab itu hijau, kalau Aqua biru. Itu namanya kalian sudah berhasil nanti mempengaruhi customer secara visual. Nah, sekarang Budini punya materi ya. Kalian bisa scan QR code yang ada di depan, kemudian baca, silakan baca sekilas dari materi yang sudah Ibu sajikan di situ. Nah, kemudian nanti kita bahas bersama. Membacanya sudah ya. Ada beberapa hal yang bisa kalian ambil kesimpulannya bahwa ternyata untuk membuat logo dari sebuah produk itu sangat penting. Yang pertama, di situ harus ada apa namanya tadi? Identitas merek. Kemudian ada yang namanya daya tarik di awal, dan kemudian bagaimana cara kalian untuk meningkatkan kesadaran merek. Itu harus ada di unsur-unsur logo yang kalian tayangkan nanti. Nah, sekarang dari bacaan yang sudah kalian lihat tadi ya, kalian harus bisa menarik kesimpulan untuk membangun sebuah brand itu ternyata dari zaman dahulu kala itu sudah ada ya kan. Kalau dulu membangun brand itu biayanya sangat tinggi sekali. Orang yang punya merek terus untuk membangun brand, mereka nanti harus mengeluarkan biaya promosi yang sangat tinggi. Yang satu, mereka harus membuat brand itu melalui spanduk. Tahu spanduk? Yang besar itu ya. Lah itu nyata kalau di pinggir jalan itu yang misalkan deketnya lampu merah ya, kalian lihat spanduk yang gede itu, nah itu biayanya itu mahal. Terus kemudian kalau misalkan iklan di TV itu per tayang juga ada nominalnya. Belum lagi kalau artis yang disewa itu tarifnya mahal. Seperti tadi Shopee itu. Jadi memang itu yang dikatakan dengan branding secara konvensional. Nah, sekarang di zaman kalian itu ada yang namanya branding dengan cara digital. Kalian pasti juga sudah tahu. Hanya di materi ini kita akan memperdalam lagi ya, bagaimana perbedaan antara branding yang konvensional dengan yang branding yang dengan menggunakan digital. Kalau digital pastinya nanti menggunakan media-media sosial yang ada ya, seperti web. Kalau nanti sudah besar biasanya nanti pakai web. Tergantung karakter produknya juga. Kemudian menggunakan apa yang sering kalian lihat? TikTok ya, kemudian marketplace yang lain ya. Pastinya karena medianya adalah media digital, maka alat untuk memproduksinya juga menggunakan digital juga ya. Itu salah satu perbedaan antara branding dengan konvensional dengan branding yang digital. Tentunya ini biayanya lebih murah lagi. Karena apa? Karena merek itu ketika dia sudah punya nama ya, sudah melekat, tidak perlu sebenarnya menyewa artis yang ternama untuk membuat brand itu konsisten ya, konsisten namanya dikenal oleh masyarakat. Maka bisa kita ambil kesimpulan dengan digital, membangun brand dengan digital itu biayanya menjadi lebih terjangkau. Nah, kemudian
penggunaan konten untuk meningkatkan visibilitas di media sosial. Tadi juga kalian sudah membaca ya. Kira-kira ada nggak yang memberikan satu pendapatnya? Iya, seperti itu. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, seperti itu ya. Bagaimana cara kita nanti membangun brand dengan fokus pada visualnya. Dengan cara apa tadi? Yang pertama? Kemudian? Iya, kontennya harus berkualitas dan konsisten secara visual. Penggunaan warna ya, timingnya juga, kemudian bentuk atau logo itu harus konsisten. Lanjut. Nah, sekarang kalian masuk pada inti pembelajaran ya. Tadi sudah Budini berikan penjelasan di awal, kita sudah mengenal iklan-iklan yang baik yang bagaimana, cara membuat yang bagus itu harus memperhatikan hal apa saja. Nah, sekarang waktunya kalian untuk mengerjakan satu proyek ya. Proyek ini proyek kelompok. Jadi kelompoknya itu berdasarkan kelompok mata pelajaran PKK yang kemarin. Jadi nanti kalian kan sudah menentukan merek ya di PKK ya, sudah. Kemudian juga sudah membuat logo. Nah, maka tinggal hari ini itu kita membuat suatu perencanaan atau strategi untuk membuat produk kalian nanti bisa dikenal oleh masyarakat umum. Bisa dimengerti ya clue-nya ya? Oke. Untuk duduknya silakan menyesuaikan dengan kelompok yang kemarin sudah dibentuk. 15 menit kira-kira selesai? 25 menit lah ya. Oke, 25 menit nanti selesai, sekaligus nanti setelah itu bisa untuk dipresentasikan. Bisa mulai menata duduknya sesuai dengan kelompok. Oke. Nah, ini Budini sudah siapkan LK-nya. Kalian nanti bisa menuliskan hasil diskusinya di LK yang sudah Budini sediakan ya. Ini silakan satu-satu. Tadi Harum yang mana kelompok Juliet? Oh, Harum sama Juliet di sini. Ya. Oke. Ini kelompok ini. Yang belum? Ini ya, belum ya? Yang ada lembar jawab. Nanti ditulis. Sudah ya, masing-masing sudah mendapatkan LK dan tugasnya adalah di LK itu kalian nanti harus menentukan target audiensnya ya. Target audiensnya siapa ditulis di situ, kemudian tujuan kontennya itu untuk apa, kemudian platform dan jenis kontennya seperti apa, silakan dicantumkan di LK. Kalian nanti membuat perencanaan seperti ini anak-anak. Nah, ini salah satu contoh ya. Ini adalah contoh atau timeline ketika kalian nanti membangun suatu produk, membuat strategi untuk membangun branding. Ya, seperti ini nanti kalian buat ya perencanaannya. Misalkan kita proyeknya 1 minggu ya, 1 minggu, proyek untuk 1 minggu, maka nanti misalkan hari ini. Kemudian itu nanti kegiatannya apa ya, kemudian juga penanggung jawabnya siapa, sampai di situ. Nanti ditulis. Kemudian besok misalkan kegiatannya apa, selanjutnya apa, silakan ditulis di format atau di kolom yang sudah Budini cantumkan di LK. Bisa dimengerti ya? Silakan bisa dimulai 15 menit atau ya 20 menit dari sekarang. Silakan. Herbal. Tapi berarti nanti tugas kalian itu berat karena target kalian kan anak muda ya. Sedangkan minuman itu biasanya kurang digemari kan. Nah, berarti tugas kalian menciptakan ini produk umum dan payu. Nah, itu lumayan itu berat. Platform yang digunakan apa?
pakai Instagram dan TikTok ya. Kenapa alasannya? Banyak digemari ya, sesuai dengan target audiens kalian ya. Seperti itu. Berarti kalian memang sudah survei sebelumnya kan? Ya, banyak sekali sekarang yang menggunakan TikTok. Untuk jadwalnya sudah jadi? Sudah. Ada kendala nggak di penyusunan? Alhamdulillah Sudah ada ya? ini belum ada. Sudah ada pembagian tugas ya? Siapa yang buat apa namanya nanti videonya, nanti siapa, kemudian yang edit siapa, sudah ya? Yang pro sama CapCut siapa ini? Yang pinter banget itu? Yang laki-laki semua ini. Oke, silakan dilanjut ya, nanti dipresentasikan. Kelompok 1 Bu. Kelompok 1. Produknya apa ini Mbak? Buat produknya itu ada basreng. Basreng? Iya. Oh, mereknya apa? Yang merah kemarin ya? Kayaknya saya Iya. lihat logo yang didesain merah itu ya. Pas Iya. kira-kira kenapa mengambil warna merah? Karena kan itu dari basreng itu kan pedas Bu. Jadi saya kasih merah biar kelihatan kayak Oke, pedas gitu. berarti ada filosofinya ya. Iya. Ternyata pemilihan warna itu memang ada makna di balik itu. Nah, kemudian nanti targetnya berarti siapa kalau over pedas gitu? remaja Bu. Remaja. Oke. Remaja, tapi kalau difokuskan lagi berarti remaja yang suka makanan pedas Iya. ya? Oke. Apa banyak jumlah remaja yang suka makanan pedas itu? Banyak Bu kalau sekarang ini. Oh, pastinya sudah survei ya? Iya. Kemarin pakai apa surveinya? Google Trend. Iya. Oh iya, bagus, keren. Ternyata kalian memang untuk menentukan atau merencanakan produk itu memang harus matang ya, berdasarkan dengan data yang ada di lapangan. Seperti itu. Nah, terus nanti kontennya mau dimuat di mana? Biasanya itu kita mau uploadnya itu di TikTok, terus Instagram juga Bu. Oh, oke. Sudah punya akun ya ini untuk Sudah. ini produk. Akun pribadi apa akun bisnis? Bisnis. Oke, tentunya akun bisnis bagus. Nanti setelah direncanakan, terus kita praktek, terus langsung nanti kalian bisa membuat analisis penjualannya. Silakan dilanjut. Terima kasih. Makasih Bu. Luar biasa. Iya. Saya tak lanjut ke sana. Oke. Nah, anak-anak ini tadi dari kelompok berapa? Kelompok 3 sudah siap ya. Mereka nanti akan mempresentasikan hasil diskusinya. Mohon disimak bersama ya. Nanti silakan diberikan masukan. Oke, bisa dimulai, silakan kelompok 3. Teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu produk makanan ringan. Tujuan dari produk kami adalah memperkenalkan snack lokal kekinian dan audiens targetnya yaitu pelajar dan mahasiswa usia rentang 15 sampai 22 tahun. Platformnya menggunakan IG, TikTok, dan marketplace SMK. Jenis konten yang kami gunakan adalah foto produk, video unboxing, dan poster digital. Alat dan aplikasi yang kita gunakan adalah Canva, CapCut, dan Photoshop. Selanjutnya akan kami teruskan ke selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya adalah detail-detail timeline. Pertama adalah hari sendiri. Biasanya yaitu desain logo brand, tentang jawab Zaza dan Zara, dan catatannya menggunakan warna cerah. Kemudian hari Selasa itu kegiatannya foto produk, tanggung jawabnya Kinan dan Arun. Catatannya itu gunakan properti. Nah, hari Rabu sendiri itu kami membanyakan untuk editing foto. Penanggung jawabnya adalah Hanifah. Terus catatannya itu tambahkan efek yang berikut. Kami pembuatan video unboxing. Penanggung jawabnya Kayla dan Hanifah. Catatannya itu durasi video unboxingnya 30 menit. Itu kita kerjakan bareng-bareng atau penanggung jawabnya adalah foto. Dan catatannya itu pakai hashtag snack. Dilanjut untuk bagian yang produksi konten. Mereka nanti akan membuat perencanaannya seperti apa. Kita simak ya. Oke, silakan. Yang produksi konten, kita membuat logo dengan bervariasi dan warna yang cerah. Kita juga membuat foto produk dengan properti yang kekinian, serta membuat video unboxing dengan reaksi ekspresi. Ya, teman-teman, itu tadi hasil dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang luar biasa untuk penampilan dari kelompok
3. Nah, sekarang dari yang sudah dipresentasikan tadi, silakan diberikan masukan atau mungkin umpan balik yang membangun. Ya, siapa kira-kira yang mau memberikan pendapat? Silakan. Bentar. Apresiasi dari saya yaitu presentasi yang disampaikan sudah sangat jelas dan runtut, terutama dalam menjelaskan langkah-langkah digital branding. Terima kasih. Nah, itu tadi satu apresiasi yang diberikan oleh teman kalian. Nah, mungkin ada lagi selain Nadia, ada yang mau memberikan penguatan mungkin? Dari paparan yang sudah disajikan, kami ingin menyampaikan suatu hal yaitu penguatan. Strategi yang dipaparkan sudah relevan dengan kebutuhan pasar saat ini, terutama pemanfaatan media sosial untuk memperluas jangkauan audiens. Kira-kira bagian mana yang bisa saya nanti minggu depan ketika kalian nanti mulai kerjasama yang sangat luar biasa, kolaborasi yang sangat oke, maka proses selanjutnya kalian bisa ambil ke proses sangat hebat sekali, luar biasa. Saya bangga, tepuk tangan. Anak-anak, sekarang kalian sudah duduk di tempat kalian masing-masing lagi. Nah, hari ini kita sudah hampir di ujung pertemuan ya. Ini sudah sesi yang terakhir, sebentar lagi kalian nanti akan istirahat. Sebelum istirahat ya, kita ambil satu kesimpulan bersama ya dari pembelajaran yang kita lakukan di hari ini tadi. Pastinya ada hal baru yang kalian dapat, ya kan? Ada hal baru, kemudian muncul tantangan di situ. Mungkin juga kalian muncul suatu ketakutan dari kalian. Siapa yang mau menyampaikan hal baru apa yang kalian dapat hari ini? Ya, siapa? Oke, silakan Mas. Tepuk tangan. Ya. Salah satu hal baru yang ditemukan oleh teman kalian Andika ya dari pembelajaran kita hari ini. Nah, kemudian ada juga yang versi lain. Siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya? Ya. Menemukan hal baru atau tantangan? Oke, silakan. Nah, itu hal baru atau mungkin tantangan yang didapat? Imam barangkali silakan. Hal baru yang saya dapat yaitu jadwal publikasi konten membantu menjaga konsistensi dan profesionalitas. Budi ini punya kertas warna hijau ya, beberapa sudah terima ya. Ada yang belum mendapat? Ya. Oke, nah sekarang silakan tuliskan di kertas yang berwarna hijau ini, ya, hal baru apa yang kalian dapat. Kalau tadi ada beberapa yang sudah mengemukakan pendapatnya, barangkali kamu punya hal baru yang lain yang kamu dapatkan ya, silakan ditulis. Sudah kalian tulis ya, hal baru apa yang kalian dapat, dan juga nanti untuk tantangan kita tulis di yang berwarna putih gitu ya. Nah, sekarang hal baru yang sudah kalian dapat boleh ditempelkan di sebelah sana ya, di kertas yang sudah Ibu sediakan. Silakan secara bergantian. Silakan ditempel.
yang sudah menempelkan hal baru, ya silakan nanti lanjut mengisi lembar tantangan yang ada di sebelah sana, ya. Kalian bisa menuliskan tantangan yang kalian hadapi hari ini, yang kalian temukan hari ini, kira-kira tantangannya apa, silakan dituliskan secara bergantian. Oke. Ini salah satu hal baru yang menarik ya, yang didapat. Ini kan non-name ya, jadi kalau kita bahas ini pasti enggak malu. Salah satu yang menarik, hal baru. Instagram adalah platform utama untuk distribusi gambar, video, dan juga interaksi brand. Ya, ini salah satu pendapat dari teman kalian bahwa ketika dia praktek menggunakan Instagram, ternyata Instagram itu sangat cocok untuk kita membuat suatu iklan produk, untuk kita membangun branding. Karena di Instagram itu model-model atau macam-macam iklan yang mau kita buat itu bisa, ya. Entah itu nanti kita menggunakan sistem yang soft selling ataupun hard selling, itu sangat bisa. Yang sudah menuliskan tantangan boleh kembali ke tempat duduknya. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah panjang kali lebar ya membahas tentang digital branding, bagaimana membangun sebuah brand. Hari ini masih sampai di tahap perencanaan. Selanjutnya dari perencanaan yang sudah kalian buat ini tadi dan yang sudah dikumpulkan, itu nanti kalian lanjutannya adalah membuat satu konten dari produk atau dari brand yang sudah kalian rencanakan itu tadi. Nah, kemudian kalau kita ambil kesimpulan di kegiatan kita hari ini, ternyata bahwa konten itu merupakan alat utama ya untuk membangun sebuah merek. Maka sangat diperlukan perencanaan yang sangat tepat untuk membangun brand itu agar mudah untuk dikenali customer. Maka untuk minggu depan silakan kalian lanjut untuk membuat satu konten yang nanti akan siap publish ya. Silakan tadi sesuai dengan perencanaan, ada yang publishnya di Instagram ya, ada yang di TikTok, ada yang di mana lagi? Marketplace ya. Ada yang Shopee, kemudian ada yang TikTok Shop ya. Ada lagi mungkin yang lain? Oh iya, marketplace SM kita, jangan lupa ya, kita mempunyai marketplace khusus yaitu marketplace SM kita. Bisa jadi dari satu kelompok yang beranggotakan 6 tadi, itu untuk satu hari bisa membuat 6 macam konten. Ya, 6 macam konten dengan beberapa tujuan publishnya. Teruslah berinovasi karena dunia digital itu terus berkembang, be kreatif, be digital. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SM kita? Berkualitas. Luar biasa, tepuk tangan untuk kalian semua. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa membawa perangkat untuk membuat konten ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.